gelap-gelap. Kenapa yuk? Batuk? Lagi sakit? Karantina? Dingin. Ini tuh kita gelap-gelap dalam Gue lagi rangka. gawat nih, gue lagi gawat. Kenapa tuh? Oh, lu gawat. Jadi beberapa hari lalu, Oh serius nih? iya, beberapa hari lalu di apartemen gue ini, tiba-tiba air cooler gue nyala sendiri tengah malam. Pakai timer kali lu. Timer itu kayaknya bener kata Tio. Gue sih mikir, gue sih beranggapannya itu timer ya. Gue pikir udah selesai di situ aja gitu kan. Yeah. Terus selang 1 hari kemudian, pas gue lagi mau, jadi kan gue sempet tidur terpisah gitu kan sama istri gue kan. Jadi gue sama si kembar, si Edi sama si Baby Joe. Nah pas gue mau kasih masuk anak-anak gue ke kamar gue, si kembar ke kamar. Udah di kamar kok tiba-tiba TV nyala, TV di ruang tamu gue. TV gue yang gue sesalin itu loh yang pas gue beli. Yang smart itu kan? Yang Jam smart. 3 pagi itu kan. Mungkin ini saking smartnya, tiba-tiba bisa nyala sendiri. Mungkin itu salah satu fitur yang gue nggak tahu. Iya, bisa juga itu. Nah jadi gue pikir itu kan timer ya. Kan kalau TV ada timernya kan. Ya. Jadi gue pikir, pasti anak-anak gue kali kasih timer gitu kan. Tapi masalahnya, pas gue udah kasih masuk anak gue ke kamar, gue ke ruang tamu, posisi remote TV gue itu ada di atas buffet televisi. Jauh dong ya. Yang mana tuh si Twins nggak bakal bisa ngambil gitu loh. Cuma bisa orang gede doang yang bisa ngambil TV itu, remote itu. Tapi gue nggak mau berpikir panjang, berpikir macam-macam, langsung gue matiin, gue masuk kamar, gue tidur. Dan gue nggak cerita itu sama si Edi sampai sekarang. Oh, sampai sekarang ini nggak tahu. Akhirnya gue kasih tahu. Tapi setelah beberapa hari, gitu loh. Wow. Dan dalam jeda berapa hari tersebut nyala lagi nggak dia? Atau ada kejadian lagi nggak? Langsung gue cabut colokannya. Justru dia mengerikan, tahu-tahu dia nyala juga, terus kalau lu cabut. Gue tinggal tidur, gue nggak tahu dia mau nyala sendiri mau enggak, gue bodo amat lah. Namanya Makanya juga itu smart, Kak. sekarang gue tergabung dalam Ghostbuster. Oh. Pantesan. Iya. Itu baru sekali pengalamannya. Ya tapi sih nggak tahu kenapa ya si Edis tuh kayak selalu gimana sih kalau orang yang merasa ada sesuatu gitu kan nih tidur susah gitu kan. Tapi akhirnya gue sekarang ini udah beberapa hari belakangan gue ini tidur jadi gue tidur rame-rame di kamar. Gua Twins, Edis sama si Baby Joe. Nah semenjak itu Edis bisa tidur lagi, dia bisa tidur nyaman lah. Ada lagi yang nggak yang punya pengalaman aneh begitu? Nah itu dia tuh. Gue Lu ada. pernah? Oh lu ada. Oh, lu Dio. Kayaknya Apa, lu. Bang? Gue apa banyak namanya? ya. Iya, daerah lu tuh kayaknya kan masih ini kan? Iya. Tempat dibuang Masih menakutkan. Di sini Mana, sih Yo? enggak. Jadi waktu gue di Batam. Mas kalau buka dulu napa yo? Lu emang nggak bisa lihat gue ngomong. Gue yang sesek napas tau nggak? Ngep kitanya ngep ya. Gue kedinginan soalnya. Itu hordeng belakang lo tuh goyang-goyang. Ya biarin aja. Dia pengen ngikutin kita. Ngikutin lo aja kali, bukan jangan kita. Kita nggak bisa. Gimana yuk? Pintunya Niko aja udah kebuka dikit dari tadi, gue diem aja. Nah terus? Nih, jadi kan di tempat kerja gue dulu itu banyak ini pohon-pohon tinggi. Nah, Jadi di Beringin pohon- dong. Bukan beringin, nggak tahu pohon apa Tinggi lah. beringin. Iya, Beriman kali, pohon beriman. Kayak pohonnya beriman itu. Jadi ini pohon-pohon ini memang padahal ini tengah kota. Jadi dia tuh posisinya tuh di atas gunung dikit gitu. Dan tempat itu cuma gedung satu-satunya.
Jadi nggak Oh, ada. di area itu gedung itu dong. Iya. Cuman tuh lokasi tuh Gue udah kalau pernah lihat dong. udah pernah lihat. Oh, bukan itu Oh. mah yang lain lagi. Waktu itu mah udah beda. Oh lain. Yang ini Oh, belum, belum. yang waktu yang ini mah Belum. nggak sempet lihat itu, kan udah pindah kan. Jadi tempat Terus, itu banyak pohonnya. Di bawah itu jalan raya memang rame lah gitu. Cuman di atas itu sepi, cuma gedung itu doang. Jadi satu kali gue naik ojek, si tukang ojeknya kagak berani naik dia ke atas. Katanya sampai di tanjakan ada yang ngalangin. Gue bilang ini tukang ojeknya emang kayaknya lagi mabuk kali, atau emang dia bawaannya penakut. Gak taunya 3 tukang ojek sama kayak gitu. Oh, maksudnya tukang ojeknya tiga-tiganya Sama-sama kagak berani naik. mobil orangnya sama tiga-tiganya. Oh, enggak lah. Ada orang, tiga-tiganya Beda kagak orang. Portal berani. kali, yo. Nggak, Hah? portal kali nggak bisa naik Di ya. portal kali. Ya makanya gue pikir Atau mungkin jalannya berbatu kali, jadi motor nggak kuat naik. atau mungkin berat badan gue nambah mungkin, jadi nggak bisa nanjak. Ah mungkin juga itu. Bisa jadi Iya. waktu itu. Mungkin Motornya pas nggak ngangkut naik. lo naik, Hmm. berat badan nambah karena ada satu orang lagi yang naik. Ya, bisa jadi. Udah jangan cerita kayak gini. Gua Tapi jadi lu merinding. akhirnya lu nemuin nggak? Nemuin kenapa dia nggak berani naik, karena apa katanya? Dihalangin apa? Nah, jadi pas setelah gua udah 1 tahun tinggal, gua baru bisa tahu kenapa banyak yang nggak kayak banyak yang takut gitu kalau mau lewat situ. Padahal kalau gua biasa aja. Gua ada 2 tahun lah gua di situ. Biasa-biasa, maksudnya ya baik-baik aja. Nggak pernah terjadi apa-apa ya. Nggak pernah. Cuman memang ada yang mungkin imannya terlalu kuat atau antara kuat atau enggak gitu ya. Dia tuh bisa ngerasain aneh-aneh. Ternyata yang jaga tempat itu tiap jam 4 pagi dia sembayang di bawah pohon. Jadi pohon yang mau naik-naik itu, kalau itu dia udah ini nih bakar macem-macem tuh. Sembayangnya beda sama sembayang begini gitu ya. Ini mah gini. Oh, nyembah pohon berarti dia ya. Iya. Tapi memang orang itu punya ilmu, makanya gitu. Dan gue bisa ngelihat kalau waktu dia lagi nyembah gitu, itu kayak ngeluarin sesuatu gitu, kayak asap-asap. Apa unek-unek biasanya, unek-unek. Unek-uneknya, jadi kayak beban pikiran dia ditekan sama istrinya gitu, keluar semua ya. Gue pernah naik ojek setan. Waduh. Jadi gue dulu tinggal di daerah di Depok, di rumah bokap dulu kan. Nah, jalan mau masuk komplek bokap gue tuh namanya Jalan Jengkol. Karena ya kan biasa orang Indonesia kalau ada banyak pohon jengkol dinamain Jalan Jengkol. Dan jalan apa? Karena gitu-gitulah. Jadi karena banyak pohon jengkol dinamain jalan itu Jalan Jengkol. Pohon jengkol itu kan tinggi, gede gitu. Terus batangnya keras-keras. Banyak lah di sepanjang jalan itu. Jadi dulu belum ada Gojek, belum ada Grab gitu-gitu. Gue tahun berapa gitu kuliah lah, pulang malam nih ceritanya habis main. Terus gue naik ojek. Jadi depan gang itu ada beberapa ojek. Nah, ada cuma waktu itu tuh sekitar jam 1 jam 2. Itu cuma ada satu ojek. Satu-satunya ojek. Mau enggak mau gue harus naik ojek itu kan. Tapi abangnya diem aja kan. Gue pikir ya karena udah tengah malam kali kan dia diem aja. Wangi nggak atau ada bau-bau Waktu itu apa sih gitu? Bau apek karena jaketnya belum dicuci waktu itu. Oh, enggak, maksudnya ada bukan enggak. bau ini, mana tahu bukan bau manusia kan gitu. Enggak. Gue nggak curiga. Gue nggak curiga sama sekali. Jadi gue naik kan. Karena cuma satu-satunya pilihan gue cuma itu doang, nggak ada yang lain. Kira gue naik. Waktu itu tahun 2000. Gue kuliah tuh berarti tahun berapa lah ya? 2000. Ya itulah pokoknya 2000 something. Itu bayar ojek tuh sekitar 5.000-an waktu itu, 5.000 untuk nyampe ke depan komplek gue. Gue naik, gue ajak. Karena situasi tengah malam, abangnya diem aja, gue ajak ngobrol kan. Bang, gimana bang hari ini? Gitu. Tapi dia diem aja. Anjir nih, diem aja nih kan gue bilang. Budak. Wah, gue pikir ya adalah mungkin budak. Gue pikir kan udahlah mungkin nggak mau diajak ngobrol kali kan. Ya udahlah, diem. Nyampe rumah gue, ya kan. Bang sini bang, udah bang, stop. Nah rumah gue tuh kan karena masuk kompleknya di portal, jadi gue masuk gang satunya lagi yang portalnya agak tinggi dan agak sepi gitu. Gue berhenti di situ, gue diam ya kan. Abangnya puter balik abangnya diem, nggak nyaut sama sekali, nggak ngobrol. Gue aja kan ngobrol. Gue kasih. Lu nggak bayar?
Enggak, gue bayar. Gue kasih 10.000. Kan bayar 5.000. Pas gue kasih 10.000 dia langsung ngegas. Cuang, kabur. Gue ojek setan. Gue nggak naik-naik sama lu lagi. Harusnya bayar 5.000. Tapi dia ceban gue dibawa balik sama dia kan. Gue bilang kampret emang nih ojek setan banget. Berarti setannya. Itu sih pengalaman. Iya benar. Mungkin dia kalau menurut pandangan Ghostbuster nih ya, Koy. Mungkin dia buru-buru begitu. Karena dia mau ngapain? Karena dia mau berak. Semua memang ada sambungannya ya. Maksud gue setan itu diberikan kepada orang-orang yang seperti itu biasanya kalau di tempat setan banget lu. Kadang anak sendiri aja anak sendiri dibilang setan. Anak setan. Gue belum pernah sih, belum pernah dapat pengalaman apa mistis gitu. Yang aneh-aneh ya. Aku sering banget. Oh ya? Dan serius lagi. Ntar kalau gue cerita pada nggak bisa tidur lagi. Oh iya, satu lagi sebelum Kak Julia. Ini kan yang minggu lalu ya, 2 minggu lalu kan yang gua ke Bogor tuh, ke hotel, ke salah satu hotel di dekat kebun binatang kan. Nah, gua pas baru sampai itu, jadi gua pergi tuh ada 3 keluarga lah. Iya. Jadi anak-anak udah pada tidur nih kan, jadi sisa orang tua ngobrol di balkon depan penginapan gitu. Di ngobrol. Nah, salah satu teman kita ini cowok, dia karena kita lagi ngobrol, dia pengen kencing. Tapi karena dia mungkin mager masuk ke dalam, kan gue bilang udah kencing nih kan kamar gue di lantai 1, kamar mereka di lantai 2 kan. Bilang udah di kamar gue aja gitu kan, anak-anak gue udah tidur kok. Dia bilang nggak usah lah, enak udah malam gitu kan, nanti kebangun. Oh ya udah, akhirnya lu kasih botol dong. Enggak, jadi di depan balkon itu langsung parkiran kan. Nah, parkiran itu di sebelahnya, jadi depan bungalow kita parkiran, depannya lagi itu kolam renang. Tapi kolam renang itu tutup karena kan lagi pandemi gini kan. Jadi nggak ada yang jaga, apalagi udah malam tuh, kira-kira kemarin tuh jam 12-an, jam 1 lah gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi kencing di dekat situ. Jadi ada kayak rumput-rumput yang tinggi pagar gitu kan, buat nutupin akses untuk masuk ke kolam renang gitu kan. Nah, tadi dia kencing di sebelah mobil gitu. Jadi dia nggak kencing di WC gitu? Enggak, jadi kayak namanya cowok kan kadang mau cepet, ya udahlah di situ aja lah kan, di pojok-pojokan. Jadi ada kayak pohon itu, kalau nggak salah itu pohonnya pohon kelapa gitu ya. Dia kencing, ya kan namanya cowok, anak lo kencing mana? Tuh di balik pohon, padahal pohon kan bundar gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu mana belakangnya pohon. Belakang. Iya. Jadi kencing di situ. Nah, kalau dia kencing kan posisi dia kencing ke pohon, sebelah kanannya kan ada mobil kan. Jadi ngeliat mobil itu pantulannya ke kolam renang. Jadi kok ngeliat dari mobil itu kok kayak ada yang cewek sambil ngerokok gitu kan. Dia memutuskan untuk melihat. Malam tadi. Nah, jadi dia memutuskan untuk langsung lah ngeliat. Setelah dikencing dilihat, dia balik di kandang lihat ke mobil. Jadi pertama dia lihat di pantulan mobil. Dia ngerasa dia pengen lebih sure lagi, dia langsung lihat langsung. Tapi karena di ketutupan kayak rumput-rumput gitu, dia bilang kok ini cewek apa enggak gitu ya. Habis itu dia udah selesai, entah dia takut atau enggak, dia langsung nyamperin kita. Kok di situ ada cewek malam-malam ngerokok gitu. Hah, bener aja lo, gue bilang kan. Orang itu kolam renang kan, dia pikir itu adalah bungalow juga gitu loh. Jadi mulai kayak kita jadi dia tuh cewek mungkin tamu juga kali ya. Sambil di balkon itu langsung gue bilang, itu kolam renang bukan bungalow gitu. Masa sih itu kan. Langsung coba sini. Akhirnya gue temenin dia kan. Kita bertiga nih bapak datang situ. Itu di situ. Nah, itulah coba lihat, itu kolam renang itu. Kaget tadi gue jelas-jelas ngeliat ada cewek di situ. Orang gue perhatiin kok kata gitu kan. Rambutnya panjang, tapi mukanya nggak kelihatan karena kan samar-samar gelap gitu kan.
Tapi di pas itu ceweknya itu pakai baju putih, rambutnya panjang dan ngadep ke dia. Cuman dia nggak begitu lihat mukanya karena ada kayak rumput-rumput terus sambil ngerokok gitu katanya. Sedangkan di sebelah kita itu memang ada orang yang nginep, tapi orangnya itu keluarga juga. Dan istilahnya itu keluarga-keluarga yang jam 9 udah tidur gitu. Nah, jadi semenjak temen gue tuh langsung dibilang, "Duh, kaki gue langsung lemas," kata dia gitu kan. "Ah, seriusan lo, udah kita masuk aja lah." Kita pada masuk lah semua ke kamar tidur. Kalau aku sebenarnya banyak sekali encounter aku dari masih kecil kali ya. Jadi kalau dari kecil dulu kan rumah opa itu di Warakas, Tanjung Priuk. Jadi menurut cerita keluarga, rumah yang ditinggal, dan rumah itu masih ada di keluarga kita sampai sekarang. Nah, rumah itu bekas rumahnya kayak Haji Bolot. gitu. Hah? Haji Bolot. Bukan praktisi apa sih namanya tuh? Apa sih kayak orang pintar apa sih kalau itunya? Apa sih? Dukun. Dukun. Jadi sampai begitu dukun. Jadi si opa itu mendapatkan rumah itu karena setelah si dukun itu meninggal, rumah itu tidak bisa disewakan maupun dijual menurut tetangga-tetangga dan keluarga dan kayak di film-film ya. Iya. Nah, rumah itu panas katanya. Rumah itu panas. Jadi akhirnya berhubung opa saya pendeta, jadi dia nggak punya rasa takut, ya kan? Jadi akhirnya karena opa itu juga yang mengikuti tinggal di rumah opa itu banyak, anaknya 8, anak angkatnya 4, tambah yang tinggal di situ 2 atau 3 orang. Jadi rame dan rumah itu cukup besar untuk menampung semua orang-orang ini. Akhirnya dan kebetulan dekat pula dengan gereja gitu. Jadi akhirnya si opa diberikan izin untuk tinggal di situ, bahkan tidak dipungut sewa, hanya karena mereka tahu ini rumah katanya panas gitu. Jadi menurut cerita tante-tante, cerita om dan pengalaman saya juga, memang rumah itu kalau saya di situ gampang sekali sakit. Jadi kalau saya tiap kali orang tua bawa berlibur dan tinggal di rumah opa, itu dalam satu hari entah karena saya salah makan atau apa gitu, pokoknya masuk rumah sakit aja. Itu dan penyakitnya tuh tidak jelas gitu. Masa cuma gara-gara makan es campur 1 sendok teh, gua end up di rumah sakit 3 hari 4 hari, kan kadang-kadang nggak masuk akal juga. Sejelek-jeleknya perut gue nggak gitu-gitu juga sih kayaknya. Nah, dan pengalaman itu sampai sekarang gitu, katanya tiap kali orang yang tinggal di rumah itu entah dengar suara siapa kek, dan opa itu katanya suka diganggu. Cuman ya udah si opa diusir-usirin aja. Itu pengalaman pertama. Yang kedua di rumah Kelapa Gading juga. Di rumah gue di Kelapa Gading, waktu aku masih SMA kan aku gerenya di Kelapa Gading. Nah itu juga ada temanku yang cerita, katanya Jul di rumah lu ini ada penjaganya loh. Penjaganya itu tinggi, besar, bule, keriting katanya. Dia dulu tentara Belanda katanya begitu. Nah tapi aku jadi aku suka denger gitu. Jadi suka sama tentara Belanda langsung. Mungkin kali, atau tentara Belanda suka sama Eke gitu. Jadi dia memang si orangnya bilang, si orang yang ngelihat ini katanya, tapi dia ngomong sama saya, dia suka katanya sama. Hah? Dia ngomong katanya si tentara Belanda ini. Vicky makin gelap aja Vicky. Lu kok jadi kayak gitu? Ini nama saya jangan nyalain. Mati apa lampunya mati, TV-nya nyala ntar, jangan. Iya, TV lu nyala lagi nanti. Katanya dia suka sama kamu, sama keluarga kamu. Jadi itu Belanda suka sama Eke ya. Nah tapi memang benar, kadang-kadang kalau dia lagi rese gitu ya, ini si orang Belanda ini. Jadi kalau malam-malam dia suka turun dari tangga dari atas, kan rumah tingkat 2. Nah di tangga itu dilapisin kayu gitu sama mama. Nah kan beda ya kalau orang turun tangga yang ada lapisan kayunya tanpa alas kaki dengan ada alas kaki gitu kan. Dan itu juga beda, tiap alas kaki itu kan beda. Kalau alas kaki lu solnya karet dengan solnya keras begitu kan
bunyinya juga beda kan, ketahuan. Nah, dia turun dari tangga itu, ya namanya mungkin pakai. Ini kegerahan sih Vicky ya? Kegerahan. Gue tiba-tiba kok panas ya. Jaketnya pakai ketebelan. Iya. Makanya pakai jaket. Jadi dia turun tangga itu selalu pakai boot tentaranya itu yang pak gitu ya. Aduh. Terus dia masuk, kalau dia kesel tuh dia masuk ke dapur, dan kebetulan dapur tuh di belakang kamar tidurku. Dia krompiang. Abis itu dia pergi ke depan, dia buka pintu depan, bunyi memang gitu. Dan dia banting, brak. Nah aku bilang, terus kalau aku, dan itu biasanya aku suka dengar kalau kita sudah mau terlelap tapi belum tidur bener gitu. Jadi kita masih bisa dengar suara, tapi mata udah nggak bisa, udah ngantuk berat lah gitu. Jadi in between lelap, dan itu beberapa kali, dan itu encounter di rumah sendiri. Itu salah satu. Jadi beberapa kali aku encounter. Jadi itulah pengalamannya. Gitu. Tapi kalau gue sih kadang gue percaya nggak percaya ya sama hal-hal mistis gini ya. Kita mesti dapat informasi yang lebih jelas nih dari yang lebih otoritatif terhadap hal-hal yang ahli. Yang ahli gimana tuh? Kayaknya butuh Kayak ahli. kita harus panggil Bang Andre kali ya. Ya, kita harus panggil Bang Kita panggil bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bang Oke, gue telepon dulu deh, telepon. Telepon siapa lagi? Bang Andre. Sini dong, muncul dong. Asik. Itu munculnya di tempatnya Kak Julia. Iya. Sekarang ya? Oke. Lagi makan Indomie katanya. Waduh. Wih, udah langsung muncul, baru ditelepon. Cepet amat. Iya, jadi gini nih Bang. Jadi kita tadi bahas-bahas soal makanan. Makanan. Itu mistis? Mie. Itu mie kali. Bukan apa sih? Maksudnya apa mistis? Ini apa mie? Ini kayaknya udah yang santet ya, biasa santet. yang lo jual itu kok, yang di Granolium kan itu mistis. Kismis. Mistis. Mistis. Jauh banget. Receh banget. Iya, maksudnya kita lagi ngebahas itu tuh Bang Andre. Bahas hal mistis. Cuma satu yang gua masih pertanyakan adalah sebenarnya kayak gitu kan kita percaya nggak percaya ya. Tapi kadang tuh kita menyingkapinya harus seperti apa sih untuk hal seperti itu. Misalnya kita mendapatkan hal seperti itulah. Iya, harus takut atau enggak gitu ya. Atau kita bodo amat gitu kan. Kalau kita sosok bodo amat juga malah ntar lebih digangguin atau gimana gitu kan. Aduh. Iya, oke. Jadi bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang lah ya, beberapa kacamata gitu ya. Kalau dari kacamata ilmu pengetahuan, kadang-kadang ini susah untuk dibuktikan gitu, nggak masuk di akal gitu ya. Iya, Tapi banyak orang yang ngalamin kan, ada juga yang ngalamin hal-hal yang supranatural yang agak susah diterangkan secara logika. Tapi kalau dari sudut pandang, ya mumpung ini yang lebih tua lah dikit ya, kalau dari sudut pandang Kalau banyak gitu juga ya, nggak apa-apa. memang yang paling tua kan. Kalau dari sudut pandang agama, ya tergantung ajaran masing-masing lah ya. Tapi kalau apa yang saya tahu, ya memang setan punya kuasa juga gitu. Kalau kita lagi nggak kuat, lagi lemah, lagi kurang yakin sama yang kita percaya, kita Dia akan bisa lebih masuk. Ya, lebih mudah untuk dirasuk, untuk diganggu. Makanya kalau kita meningkatkan iman ketakwaan kita, ya kesetiaan kita, kepercayaan kita diperkuat, ya di situ kita kan lebih kuat karena dilindungi, dibentengi. Jadi kalaupun terjadi hal-hal yang mistis-mistis kayak tadi gitu, ya kita tetap yakin bahwa ada kuasa di atas yang lebih kuat untuk melawan itu. Gitu. Ya kalau kita pas lagi nggak kuat ya bisa gampang. Makanya coba lihat, pasti pernah ada cerita-cerita kan orang yang kerasukan lah, yang kemasukan, kekuatan. Saya pernah ngalamin. Saya nggak tahu tadi kalian pada cerita ya. Iya udah cerita, udah pada takut nih tidur sendiri Pak. Saya waktu masih ininya lagi pada nggak ada, makanya ngomongnya begini nih. Waktu saya masih kecil, kira-kira
ya kelas 3, kelas 2 SD gitu, pernah ngalamin kayak gitu. Ya kalau di kampung saya disebut ketindisan. Bukan saya ngalamin, saya ngelihat orang yang begitu. Itu kan kalau di kampung kan karena banyak nyamuk, malaria, jadi orang tidur pakai kelambu. Nah, tempat tidur dari kayu, tiangnya 4 gitu. Itu 4 orang yang nahan yang orang kerasukan ini mental semua. Ini saya lihat pakai mata kepala saya sendiri loh. Tiang kelambu tuh patah, diseruduk, dipukul, ditendang sama dia. 4 orang yang nahan mental. Ya itu bayang saya, waduh, waktu itu saya bingung, kenapa dia? Karena nggak ngerti. Lama-lama udah gede baru mulai tahu, oh itu orang kalau kerasukan kayak gitu. Nah jadi ya saya bukan bilang bahwa dia berarti tidak kuat iman atau gimana ya, tapi ya dari apa yang saya tahu, yang saya pelajari, ya gitu kita harus menguatkan iman ketakwaan kita, kerohanian kita, kepercayaan kita sama Tuhan supaya ya bisa selalu dibentengi lah, gitu. Nggak mudah mengalami hal kayak demikian. Dan kalau kita ngalamin juga, ya tergantung iman kita masing-masing ya, kita tolong berdoa supaya Tuhan yang akan kalahkan. Kalau kita sendiri, kalau kita nggak kuat, kita nggak akan bisa ngalahin. Karena ingat, dia juga punya kuasa, gitu. Dan orang mau percaya atau tidak itu pilihan juga, gitu. Jadi itu kalau itu sih ya menurut saya ya. Jadi makanya kata Vicky tadi percaya nggak percaya gitu. Ada orang yang percaya, ada juga enggak Tuhan saya lebih kuat. Ada juga yang bilang gitu. Jadi ya terpulang pada masing-masing sih ya. Kalau saya ngelihatnya kayak begitu, gitu. Kalau bicara tentang mistis-mistis, saya bilang tidak ada, salah juga. Karena banyak kejadian kan, yang aneh-aneh. Itu terbukti bahwa itu yang benar ada kan. Nah, jadi kembali seperti yang saya bilang tadi, itu dari sudut pandang sedikitnya ya, dari sudut pandang pengetahuan, ilmu pengetahuan, atau dari sudut pandang agama, yang itu kita ngelihatnya. Jadi perkuat aja iman. Gitu. Kalau menurut saya sih ya, normal banget ya, normatif banget jadi serius gitu. kayak kesiram gitu Soalnya mau tidur sendiri pada jadi ketakutan. Ini satu istrinya kerja, dua istrinya kerja. Ya. Yang satu lagi ini baru istrinya urus anak terus baru mengalami hal-hal yang istrinya tidur, TV-nya yang nyala dia mah. Ya berdoa dulu, kayak nasihatin anak-anak aja. Cuci kaki, cuci tangan, berdoa. Gitu. Ya gitu juga deh. Ya. Malam minggu kok pembahasan serem amat. Iya. Karena ketakutan beginian. Yang belanja online jam 3 pagi, TV-nya nyala mulu. Takutan. Dan sampai ada yang nyalain lagi. Itu juga makanya. Smart TV. Smart TV. Ini efek Smart TV ya, yang lalu ya? Iya nih. Cicilannya sekali lagi. Tapi kalau yang tukang ojek tadi gimana tuh? Emang setan tukang ojeknya. Emang setan. Kembalian udah cabut dia. Aduh. Nah, tidur sana. Ya udah deh. Iya deh. Jangan deh, temenin gue dulu ah. Pembekalannya. Gue nggak percaya, tapi gue butuh penemanan aja gitu. Gue nggak percaya. Tinggal calling gue kok, Ghostbuster. Ghostbuster. Iya benar. Itu yang istrinya nggak ada pada tidur bareng aja udah. Ini nyala aja bisa nggak? Tapi gue tidur di sini jadinya. Oh, posisi aja ordernya digoyang-goyang, Tio. Iya. Perasaan gak enak ini. AC. Ada angin dari AC. Iya bisa. Deh ya. Oke lah, selamat bermalam. Udahan ini. Udah. Dah. Gak bisa nambah dikit. Bye Nico. Juga ketakutan. Ada musik kayak kenceng-kenceng. Bye Nico. Itu buka-buka kan.